Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di video pembelajaran kimia. Di video kali ini kita akan membahas submateri mengenai perhitungan kimia dalam persamaan reaksi. Ini merupakan subbab terakhir pada bagian stoichiometry dari kelas 10, sehingga tolong dicermati dengan baik dan penerapan submateri ini akan terus digunakan dalam perhitungan kimia, baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 nanti. Oke, silakan perhatikan dengan baik. Kita bahas mengenai perhitungan kimia dalam persamaan reaksi. Yang pertama kita bahas tentang stoichiometri reaksi ya. Jadi perlu diketahui dan kita ingat bahwa dalam suatu reaksi kimia ada yang namanya persamaan reaksi kimia setara dan ada persamaan reaksi kimia belum setara. Nah, dalam persamaan reaksi itu ada yang namanya reaksi atau reaktan, yaitu adalah zat yang ada di sebelah kiri panah ya. Ini adalah reaksi atau reaktan, jadi dua reaksinya itu C2H6 dan O2, dan yang di sebelah kanan panah namanya adalah hasil reaksi atau produk. Nah, kemudian dari reaksi ini kita lihat bahwa reaksinya adalah belum setara. Oke. Nah, jadi dalam stoichiometry ini kita harus perhatikan apakah reaksinya setara atau belum. Nah, kalau belum setara kita setarakan ya. Sebagai contoh untuk reaksi yang ada pada layar, C2H6 ditambah O2 menjadi CO2 dan H2O. Setelah nanti kita setarakan, nanti C26 itu mempunyai koefisien 2, O2 itu mempunyai koefisien 7, CO2 mempunyai koefisien 4, dan H2O mempunyai koefisien 6. Inilah reaksinya sudah setara. Kenapa kita harus menyetarakan reaksi kimia tersebut? Karena begini. Nah, sebagai contoh ya, di reaksi ini koefisien 2, 7, 4, dan 6 ini menunjukkan bahwa setiap dua molekul dari C2H6 itu berarti tepat habis bereaksi dengan 7 molekul O2 dan menghasilkan 4 molekul CO2 serta 6 molekul H2O ya. Jadi koefisien ini menunjukkan jumlah molekulnya. Ini kalau reaksinya sudah setara. Ini C26 koefisien 2 berarti dia menyatakan atau menunjukkan 2 molekul C26 ya, tepat habis bereaksi dengan 7 molekul O2 menghasilkan 4 molekul CO2 serta 6 molekul H2O. Itu adalah jumlah koefisiennya ya, menunjukkan dari jumlah molekulnya. Nah, perbandingan koefisien persamaan reaksi menunjukkan perbandingan jumlah mol zat-zat yang terlibat dalam reaksi. Jadi, perbandingan mol dari C26, kemudian O2, kemudian CO2 dan H2O, perbandingan jumlah molnya adalah 2 banding 7 banding 4 banding 6 begitu. Nah, ini hanya menunjukkan jumlah mol atau perbandingan jumlah mol, bukan perbandingan massa zat yang terlibat. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Nah, sebagai contoh soal, sebanyak 5,4 gram logam aluminium direaksikan dengan larutan asam klorida 2 molar hingga semua aluminiumnya habis bereaksi dengan reaksi Al ditambah HCl menjadi AlCl3 dan H2. Di situ ada keterangan reaksinya belum setara. Nah, pertanyaannya, berapa liter gas hidrogen yang dihasilkan diukur pada keadaan STP, dan berapa volume HCl paling sedikit yang harus direaksikan agar semua aluminium habis bereaksi. Nah, ini adalah contoh penerapan soal stoichiometri reaksi ya. Nah, kita bahas satu-satu. Bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Jadi langkah-langkah penyelesaiannya adalah yang pertama kita harus setarakan reaksinya lebih dahulu. Karena di situ di soal ada keterangan reaksinya belum setara ya, ini belum setara. Kita setarakan. Reaksinya adalah Al ditambah HCl menjadi AlCl3 ditambah H2. Nah, perhatikan di sini jumlah L di kiri 1 ya, di kiri panah mestinya. Jumlah L di kanan panah ada 1. Sudah setara. Jumlah H di kiri ada 1, jumlah L di kanan ada 2 ya kan? Jumlah Cl di kiri ada 1, jumlah Cl di kanan ada 3. Ini kan berarti belum setara ya. Kita setarakan. Nah, kita setarakan jumlah H dan jumlah Cl-nya karena jumlah L sudah setara. Yang pertama kita setarakan adalah jumlah Cl-nya. Kenapa? Karena H-nya ini di sini ada sendirian molekul H2. Nanti akan lebih mudah ya. Nah, Cl3 ini ada 1, kita kasih koefisien 3, begitu ya. Nah, kemudian H-nya, karena di sisi kiri ada 3 dan di sisi kanan ada 2, maka koefisien H2 di kanan panah adalah 3/3.
2. Karena 2 kali 3/2 adalah hasilnya 3. Nah, karena ini koefisiennya ada yang pecahan, maka kita kalikan 2 semuanya. Ya, kita kalikan 2, sehingga menjadi 2Al ditambah 6HCl menjadi 2Al Cl3 ditambah 3H2. Kita kalikan 2 semua gitu ya. Nah, ini seperti ini nanti hasilnya. Nah, begitu ya. Jadi Al-nya itu ada 2, koefisiennya 2 ya. Kemudian HCl koefisiennya adalah 6. Kemudian AlCl3 koefisiennya adalah 2 dan H2-nya adalah koefisiennya adalah 3 gitu ya. Nah, yang belum ini 1, ini 3, ini 1, ini 3/2. Nah, karena ini ada pecahan, jadi kita bulatkan, kita semua kalikan 2. Nah, setelah kita serahkan, kita lihat apa yang diketahui. Nah, kemudian diubah menjadi mol. Di sini yang diketahui adalah sebanyak 5,4 gram logam aluminium. Yang diketahui adalah massa logam aluminium, yaitu sebanyak 5,4 gram. Nah, maka kita ubah menjadi mol. Rumus mol kalau berhubungan dengan massa adalah mol sama dengan gram dibagi AR. Karena ini Al ya, logam Al, jadi makanya AR. Nah, maka kita masukkan angkanya. Massanya adalah 5,4 gram, AR-nya adalah 27. Dari mana, Pak? Nah, ini ada nih. Di soal AR, H sama dengan 1, Al sama dengan 27 ya. Ada di soal. Nah, sehingga didapatlah mol aluminiumnya adalah 0,2 mol ya. Ini molnya aluminium atau molnya si Al. Setelah kita tahu molnya Al atau mol zat yang diketahui, kemudian kita cari perbandingan molnya ya. Cari perbandingan mol zat yang didasarkan pada perbandingan reaksi setara. Jadi yang kita lihat reaksi setara yang sudah kita serahkan itu pada langkah pertama. Nah, kita tahu dari reaksi setara bahwa perbandingan koefisiennya adalah 2 banding 6 banding 2 banding 3. Maka perbandingan molnya juga 2 banding 6 banding 2 banding 3 ya. Perbandingan mol Al banding HCl banding AlCl3 dibanding H2 adalah 2 banding 6 banding 2 banding 3. Setelah kita tahu perbandingan molnya, kita berarti memahami bahwa perbandingan tersebut menunjukkan bahwa setiap 0,2 mol ya. Ini kan Al-nya ada 0,2 mol ya kan. Setiap 0,2 mol Al jika direaksikan dengan 0,6 HCl akan menghasilkan 0,2 mol AlCl3 dan 0,3 mol H2. Dari mana? Dari sini perbandingan molnya ya kan. Perbandingan molnya kan 2 banding 6 banding 2 banding 3. Ketika L-nya di sini adalah 0,2 ya, berarti HCl-nya 0,6 ya enggak? Nah, dari sini. Nah, kemudian AlCl3-nya berarti juga 0,2 karena koefisiennya adalah sama dengan si Al. Kemudian untuk H2-nya karena koefisiennya 3 berarti molnya adalah 0,3 mol. Gitu ya. Jadi perbandingan koefisien ditemukan perbandingan mol. Nah, di perbandingan mol kita memahami bahwa setiap 0,2 mol Al jika direaksikan dengan 0,6 mol HCl akan menghasilkan 0,2 mol AlCl3 dan 0,3 mol H2. Oke, tinggal di perbandingkan saja ya berdasarkan perbandingan koefisiennya. Nah, setelah itu kita bisa mencari volume H2-nya ya kan. Volume H2 karena H2 ini berupa gas ya. H2 ini kan berupa gas. Kita diminta mencari pada gas dan STP. Kita menggunakan rumus volume gas sama dengan mol dikali 22,4 ya. Yang lupa silahkan diingat kembali bagaimana rumus atau konsep molnya. Nah, molnya adalah 0,3 mol ini ya. Ini mol dari H2 0,3 mol dikali 22,4. Jadi hasilnya adalah 6,72 liter. Ini adalah volume H2-nya. Soal yang kedua mencari volume HCl yang harus direaksikan agar aluminiumnya habis bereaksi. Nah, karena keterangannya aluminiumnya habis bereaksi, berarti 0,2 mol aluminium itu semuanya habis bereaksi. Oke, sehingga mol HCl-nya juga berarti ada 0,6 mol. Nah, mencari volume karena HCl ini merupakan larutan ya. Dan kalau yang A ini kan
H2 ini sebagai gas. Maka rumusnya pakai yang mol kali 22,4 karena STP. Sedangkan di sini yang B, walaupun di volume, tapi aja itu bukan gas, yaitu adalah larutan. Maka rumusnya adalah volume sama dengan mol dibagi konsentrasi ya. Ini mol dibagi konsentrasi. Ini adalah volume mencari volume HCl karena sini berupa larutan, bukan gas. Nah, konsentrasi udah ada di sini ya. Sebanyak 5,4 gram logam aluminium dihasilkan dengan larut asam klorida 2 molar. Jadi molnya adalah 0,6, dari sini 0,6 HCl, kemudian molaritasnya adalah 2. Sehingga volume HCl adalah 0,3 liter atau 300 ml. Itu ya, mudah. Jadi kuncinya adalah reaksinya harus disetarakan, kemudian perbandingan koefisien menunjukkan perbandingan jumlah molnya. Nah, dari besaran mol kita bisa ubah ke besaran-besaran lain sesuai dengan kebutuhan. Bisa mencari volume gas, bisa mencari jumlah partikel, bisa mencari volume larutannya, dan lain sebagainya. Oke, jadi untuk konsep molnya silakan dipahami kembali. Yang kedua adalah mengenai reaksi pembatas. Kalau di stoikiometri reaksi, ini juga sebenarnya masih stoikiometri reaksi, tapi lebih spesifik saya akan bahas mengenai reaksi pembatas. Nah, jadi gini, ketika dua zat direaksikan, itu ada dua kemungkinan yang dapat terjadi. Kemudian yang pertama adalah kedua reaksinya habis semuanya, misal A tambah B menjadi AB, AB-nya A dan B-nya itu habis. Nah, yang kedua, boleh jadi ada zat yang habis, ada zat yang tersisa. Ya, misalkan A tambah B, misal A tambah B menjadi AB. Nah, ini dua-duanya bisa habis, atau ini yang habis, ini yang tersisa ya. Kemungkinan kan itu. Nah, reaksi yang habis akan membatasi hasil reaksi yang didapat. Maksudnya gimana? Ya, reaksi yang habis akan digunakan sebagai batasan berapa produk yang akan dihasilkan begitu. Nah, reaksi yang membatasi hasil reaksi ini disebut sebagai reaksi pembatas. Jadi, reaksi pembatas boleh dikatakan adalah zat bereaksi yang habis bereaksi. Nah, yang habis bereaksi itu apa? Yang jumlah molnya paling kecil. Nah, jadi reaksi pembatas adalah reaksi yang habis bereaksi atau yang jumlah molnya paling kecil, itu adalah reaksi pembatas. Biar lebih mudah, kita masuk ke contoh soalnya. Sebanyak 10 gram tembaga direaksikan dengan 20 gram belerang dengan reaksi Cu ditambah S menjadi CuS. Area Cu-nya adalah 63,5 dan area adalah 32. Pertanyaan pertama, manakah reaksi pembatasnya? Pertanyaan kedua, berapa gram CuS yang terbentuk? Dan pertanyaan ketiga, manakah zat yang tersisa? Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Sama, kita lihat dulu reaksinya sudah setara belum. Nah, sini cek reaksinya. Reaksinya adalah Cu ditambah S menjadi CuS. Cu di sebelah kiri pan ada 1, di sebelah kanan pan ada 1. Dan setara. S di kiri pan ada 1, di kanan pan ada 1, berarti reaksinya sudah setara. Karena reaksinya sudah setara, maka kita tidak perlu menyatakan lagi. Nah, yang kedua, kita lihat besaran apa yang diketahui dan kita ubah menjadi mol. Di sini ada keterangan sebanyak 10 gram tembaga. Oh, berarti ada massa tembaga. Ada 10 gram. Nah, ini kita ubah menjadi mol. Mol sama dengan gram dibagi AR. Gramnya adalah 10. AR tembaganya ada ini 63,5. Nah, 10 bagi 63,5 itu berapa? Yaitu hasilnya adalah 0,157 mol. 0,157 mol. Kemudian ada lagi yang diketahui, yaitu ada ya sebanyak 10 gram tembaga dihasilkan dengan 20 gram belerang. Oh, berarti ada massa belerang. Massa belerangnya adalah 20 gram. Ini kita ubah ya. Molnya belerang sama dengan gram dibagi AR, berarti ini 20 gram dibagi AR belerangnya mana? Ini 32. Nah, 20 bagi 32 hasilnya adalah 0,625
mol. Oke, perhatikan ya. Mol tembaganya adalah 0,157 mol. Molekularnya adalah 0,625 mol. Di sini ya, mol Cu lebih kecil dari mol belerang ya, atau mol S-nya ya enggak? Mol Cu-nya kan 0,157, sedangkan S-nya adalah 0,625 ya. Reaksinya juga setara ya. Jadi di sini 0,157 mol itu untuk satu molekul Cu. Karena di sini tembaga sebenarnya bukan molekul ya, satu atom juga bisa, atau satu unsur gitu ya. Nah, untuk satu Cu. Nah, di sini 0,625 mol ini untuk satu S. Dilihat dari mana? Dilihat dari reaksinya nih. Nah, ya kan? Cu-nya kan ini satu, S-nya ini satu. Berarti mol Cu-nya mol Cu-nya lebih kecil dari mol S. Nah, karena mol Cu itu lebih kecil, atau di sini paling kecil karena hanya ada dua zat, maka Cu disebut sebagai bereaksi pembatas. Nah, karena dia molnya paling kecil. Jadi yang A udah terjawab, reaksi pembatasnya adalah Cu. Nah, kemudian berapa gram CuS yang terbentuk? Nah, cara menjawab soal yang kedua, berapa gram CuS yang terbentuk, kita menggunakan mol reaksi pembatasnya. Jadi bahasa mudahnya seperti ini ya. Yang B itu kan gini, Cu ditambah S menjadi CuS. Ini mula-mula reaksi sisa. Mula-mula Cu-nya adalah 0,157 mol, S-nya adalah 0,625 mol. Nah, ini kan Cu-nya yang paling sedikit, ya, maka dia habis 0,157. S-nya berarti juga 0,157. Nah, CuS-nya, karena ini koefisiennya 1:1 dengan reaksi pembatas ya, kita bandingkan dengan reaksi pembatas, maka dia juga terbentuk 0,157 mol. Sehingga pada akhir reaksi, ini habis bereaksi, kemudian S-nya tersisa 0, berapa ini? 815 berarti 64 ya, 0,468 ini terbentuk 0,157 mol. Sehingga massa CuS yang terbentuk adalah mol dikali mR. Molnya adalah 0,157. mR dari mana? Dijumlahkan aja. AR Cu-nya 63,5 ditambah AR-nya 32, berarti hasilnya adalah 95,5. 95,5. Nah, sehingga massa dari CuS-nya adalah 14,99 gram. Nah, ketemu. Nah, yang C-nya, zat apa yang tersisa? Kelihatan. Zat yang tersisa adalah belerang. Atau S sebanyak 0,468 mol. Nah, itu ya. Kalau misalkan ditanya berapa masanya, ya tinggal kalian hitung, tinggal massa sama dengan 0,468 dikali 32. Nanti ketemu masanya adalah berapa gram. Begitu. Oke, contoh soal kedua, ada larutan Ki 1 molar yang volumenya 100 ml direaksikan dengan 75 ml larutan PbNO3 2 kali 1 molar dengan reaksi Ki ditambah PbNO3 2 kali menjadi Pbi2 dan KNO3. Di sini ada keterangan reaksinya belum setara. Kemudian pertanyaannya adalah yang A, tentukan reaksi pembatas. Yang B, hitung massa endapan Pbi2 yang dapat dihasilkan jika diketahui AIPB sama dengan 207 dan I sama dengan 127. Dan yang terakhir, tentukan zat yang tersisa beserta jumlahnya berapa. Oke, contoh soal kedua ini, cara mengerjakannya juga sama dengan contoh soal yang pertama tadi. Kita lihat dulu ada besaran apa saja yang diketahui dan ubah menjadi mol. Di sini
diketahui ada larutan Ki dengan konsentrasi 1 molar sebanyak 100 ml. Nah, ini diubah menjadi mol. Diubah menjadi mol. Nah, karena larutan, rumus mol yang berkaitan dengan larutan adalah N sama dengan M kali V. Ya. M-nya jadi 1, V-nya adalah 100 ml. Sehingga molnya adalah 100 milimol atau 0,1 mol. Gitu ya. Kenapa 100 milimol? Karena volumenya 100 ml begitu. Jadi hasilnya adalah milimol. Kemudian yang kedua ada larutan PbNO3. Larutan PbNO3 2 kali dengan konsentrasi 1 molar sebanyak 75 ml. Ini juga diubah menjadi mol ya. Berarti N sama dengan M kali V. M-nya adalah 1 molar dikali 75 ml, hasilnya berarti 75 milimol atau 0,075 mol, gitu ya, 0,075 mol. Nah, setelah itu kita setarakan reaksinya ya. Kita setarakan reaksi. Kenapa disetarakan? Karena pada soal ada keterangan bahwa reaksinya belum setara. Ki ditambah PbNO3 2 kali menjadi PbI2 ditambah KNO3. Kita lihat jumlah K di sisi kiri panah ada 1, jumlah K di kanan ada 1. Kemudian jumlah Pp di sisi kiri panah ada 1, jumlah Pp di sisi kanan ada 1. Jumlah NO3 ini, NO3 ya. NO3 di sisi kiri panah ada 2. Nah, ini kita lihat jumlah NO3-nya ya. Ini NO3-nya ada 2. Bukan jumlah N, bukan jumlah O, tapi jumlah NO3-nya ada 2. Di kanan panah jumlah NO3-nya ada 1. Sehingga di sini kita kasih koefisien 2. Nah, itu ya. Nah, sehingga jumlah K-nya menjadi 2. Karena jumlah K-nya menjadi 2, maka kita tambahkan koefisien 2 di depan Ki gitu. Nah, kemudian I-nya kan berubah menjadi 2, ya enggak? I-nya berubah menjadi 2, sehingga kalau kita hitung, maka jumlah I-nya menjadi di sisi kiri panah 1 kali 2, 2, di sisi kanan panah ada 2. Berarti ini reaksinya sudah setara ya. Sehingga koefisien Ki-nya adalah 2, koefisien PbNO3 2 kali adalah 1, koefisien PbI2 adalah 1, dan koefisien KNO3 adalah 2 ya. Perbandingan koefisien berarti adalah 2 banding 1 banding 1 banding 2. Nah, setelah itu kita lihat mana bereaksi pembatas ya. Nah, di sini bereaksinya ada 2. Ada Ki dan ada PbNO3 2 kali. Nah, pada reaksi yang setara ya, kita lihat bahwa Ki mempunyai koefisien 2. Nih, Ki koefisiennya 2 ya. Sedangkan PbNO3 2 kali koefisiennya adalah 1. Sini ya, ini kan ditulis itu artinya 1. Sehingga jumlah molekul dari Ki ada 2 dan jumlah molekul PbNO3 2 kali ada 1 gitu ya. Nah, biar enak kita kasih 2. Nah, oleh karena itu, untuk menentukan mana reaksi yang jumlah molnya lebih kecil, kita bagikan jumlah mol yang diketahui dengan koefisiennya. Nah, untuk Ki karena koefisiennya 2, berarti mol per molekulnya ya, mol per molekulnya itu adalah 0,1 mol dibagi 2. Berarti berapa? 0,05 mol gitu. Nah, sedangkan untuk PbNO3 2 kali mol per molekulnya adalah 0,075 dibagi 1, yaitu 0,075. Nah, dari sini baru bisa kita lihat mana mol per reaksi yang lebih kecil. Nah, kalau kita lihat
bahwa mol dari KI ya, mol dari KI itu lebih kecil dari mol PbNO3 2 kali. Ya, kalau masih bingung begini, KI ada 0,1 mol, tapi untuk 2 molekul, karena koefisien K-nya 2. Sedangkan PbNO3 2 kali, molnya memang hanya 0,075, tapi untuk 1 molekul. Sehingga mol dari PbNO3 2 kali tetap lebih besar daripada mol KI, begitu ya. Jadi perlu diperhatikan koefisiennya. Kalau yang tadi di contoh soal pertama memang koefisien 1:1, sehingga ketika jumlah mol si A lebih kecil ya berarti udah lebih kecil gitu. Tapi kalau di sini perbandingan koefisien tidak 1:1, tapi 2:1. Oke. Jadi reaksi pembatasnya ya. Reaksi pembatasnya adalah KI, begitu. Yang A sudah terjawab. Nah, untuk menghitung soal yang kedua itu hitung massa endapan PPI2, kita tulis reaksinya dulu. 2KI ditambah PbNO3 2 kali menjadi PPI2 ditambah 2KNO3. Kita tulis di sini MLS atau yang disebut sebagai M itu mula-mula, R itu reaksi, S itu sisa. Mol KI mula-mula adalah 0,1 mol ya. Kan ini ya, molnya tetap ini. Kalau yang ini kan tadi untuk mengukur reaksi pembatasnya. Ya, jadi tetap yang pakai yang mol aslinya begitu ya. Jadi jumlah mol KI adalah 0,1 mol mula-mula, PbNO3 jumlah mol mula-mula adalah 0,075 mol. Nah, yang bereaksi K-nya adalah 0,1 mol, sedangkan PbNO3 yang bereaksi adalah 0,05 mol. Kenapa seperti itu? Karena reaksi pembatasnya adalah KI ya. Reaksi pembatasnya adalah KI itu sebenarnya 0,05 mol, karena di sini KI-nya 2 tetap 0,1 begitu. Jadi angka yang digunakan pada reaksi ini ya adalah angka mol dari reaksi pembatas atau menggunakan reaksi yang molnya paling sedikit begitu. Kemudian PPI2 karena koefisien 1 berarti sini ada 0,05. Karena 3 karena koefisiennya 2 berarti ini adalah 0,1 begitu. Sehingga pada akhir reaksi KI-nya akan habis karena ini dikurangi ya, 0,1 ke 0,1 habis. PbNO3 2 kalinya mula-mula 0,075 dikurangi 0,05, hasilnya adalah 0,025 mol. Nah, ini berkurang. Sedangkan PPI2-nya akan terbentuk sebanyak 0,05 mol dan KNO2-nya ada 0,1 mol. Itu begitu. Jadi yang ada di sebelah kiri berkurang, yang ada di sebelah kanan bertambah karena dia yang di sebelah kanan adalah produk atau hasil. Nah, dari sini kita tahu bahwa mol dari PPI2 adalah 0,05 mol. Sehingga kalau mau menghitung massa ya, massa PPI2 sama dengan tinggal N dikalikan ml. N-nya adalah 0,05 mol. ml dari PPI2 kalau kita hitung adalah 461. Dari mana? AL PPI 207, ALI adalah 127 ya. Nah, karena PPI2 ini ada 2. 127 kali 2 ya kan, berarti 254. Nah, 254 ditambah 207 baik 461 gitu ya. Nah, kemudian tinggal dikalikan aja 0,05 dikali 461 hasilnya berarti adalah 23. Hasilnya adalah 23,05 gram. Nah, oke, yang nomor 2 selesai. Nah, yang nomor 3, tentukan zat yang tersisa mana? Yang tersisa adalah 0 ini PbNO3 ya, dilihat dari reaksinya sih. Nah, yang C-nya saya di sini ya. Yang C. Zat yang tersisa. Nah, zat yang tersisa adalah, ingat ya, kalau tersisa berarti dari bereaksi, bukan dari produk, karena produk itu terbentuk. Nah, jadi zat yang tersisa itu baik di reaksi itu ada PbNO3 2
kali sebanyak 0,025 mol. Nah, kalau misalkan mau menghitung, di sini kan jumlahnya tidak diketahui jumlahnya apa ya, jadi mol juga sudah boleh. Tapi kalau misalkan di soal diminta jumlah yang dimaksud adalah massa, ya misalkan adalah massa, yang ini tinggal kalian masukkan ke rumus, berarti massa sama dengan N kali ml, begitu. Ya, tapi gini, karena di soal tidak ada keterangan jumlahnya apa, berarti cukup mol saja juga sudah betul. Ini adalah contoh soal kedua, semoga dapat dipahami oleh kalian. Jika nanti ada hal-hal yang ingin disampaikan, silakan ditanyakan di kolom komentar, atau untuk siswa saya boleh ditanyakan di Classroom, atau boleh japri langsung ke WA saya. Nah, untuk caranya sudah betul seperti ini. Nah, untuk angkanya silakan sekali lagi saya mohon kalian untuk koreksi kembali apakah perhitungan saya betul atau salah. Tapi untuk caranya sudah betul seperti ini, ya. Itu saja masih dari saya untuk video kali ini mengenai perhitungan kimia dalam suatu persamaan reaksi. Ya, tadi awal ada stoikiometri reaksi, dan yang kedua ini ada reaksi pembatas. Ini merupakan hitungan dasar kimia yang akan digunakan seterusnya, begitu. Jadi mohon untuk diperhatikan baik-baik. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.